dari mata kuliah ilmu meracik obat yang dibimbing oleh Ibu Apoteker Hanifah Rahma, SPOM MPharm. Hari ini kami berkesempatan melakukan kunjungan apotek ke apotek Sahaja untuk mempelajari praktek kefarmasian secara langsung. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek operasional apotek, mulai dari pelayanan resep, pengelolaan obat, proses peracikan, hingga administrasi dan pengaturan stok obat. Selama kunjungan, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman sehari-hari staf apoteker, proses peracikan, penggunaan timbangan, penanganan resep, dan pengembangan apotek di masa depan. Kami juga ingin mengetahui pembagian kerja antara apoteker dengan tenaga kefarmasian, prosedur pelayanan pasien, serta penyimpanan dan pengadaan obat di apotek. Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan kami tentang praktik kefarmasian secara nyata dan mendukung materi perkuliahan. Mari mulai kunjungan ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Yolanda bersama dengan teman-teman saya, Mutia, Zahra, Nafisa, Saskia. Di sini kami dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi, dari mata kuliah Ilmu Meracik Obat. Sebelumnya, di sini saya ingin mewawancara Ibu. Boleh dengan Ibu siapa? Saya Apoteker Diniawati, SPOM. Baik, Ibu Dinia. Ya, Dini. Apotek, izin bertanya Ibu, apotek ini sudah beroperasi dari kapan? Dari tahun 2023. Nama apoteker penanggung jawabnya siapa ya Ibu? Saya sendiri yaitu Apoteker Diniawati, SPOM. Baik, jam operasional apoteknya itu dari jam berapa sampai jam berapa Ibu? Setiap hari ya kami buka jam setengah 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau untuk apotek ini termasuk ke apotek mandiri atau bukan Ibu? Mandiri. Apotek mandiri ya. Oke, baik. Area-area apotek ini ada apa-apa aja Ibu? Area maksudnya di lingkungan sekitar sini? Di lingkungan, atau, di pembagian dari tempat dari apotek. Apoteknya. Oh iya. Bagian dari apotek kami ada di sini ruang pelayanan ya. Kemudian ada ruang gudang, ada ruang racik, ada lemari rak obat, ada juga lemari narkotik psikotropik, kemudian ada meja konseling, ada di sebelah sana ada penerimaan resep, di sini ada penyerahan resep dan PIO. Gitu. Kalau untuk sekitar sini kita ada biasanya perumahan warga, ada dokter juga, ada puskesmas di sebelah kiri, kemudian ada kelurahan, kecamatan. Gitu. Kalau pelayanan resepnya ini di mana ya Bu? Pelayanan resep di penerimaan resep di depan sana, kemudian kita diracik, di belakang ada ruang racik, meja racik, kemudian di sebelah sini ada penyerahan obatnya. Oke, baik Ibu. Kalau untuk penempatan obat keras, obat narkotika sama psikonya itu di mana ya Bu? Di dalam ada obat kerasnya, ada generiknya, sama ada obat keras yang bermerek juga. Kemudian untuk obat psikotropik dan narkotik ada lemari khusus yang 2 pintu itu. Oke, baik Ibu. Kalau ruang peracikannya di mana ya Bu? Sediaan apa paling banyak dibuat di apotek ini? Di dalam ya ruang raciknya ada bagian khusus gitu. Kemudian untuk racik biasanya kita sesuai dengan resep yang banyak masuk itu biasanya resep sirup. Kalau untuk racik dry sirup, jadi tinggal konsilasi apa ya, jadi cuma nambahin air gitu. Oke Ibu, ada tempat khusus untuk konseling pasien nggak ya Bu? Ada di sini, di sebelah sini ya. Kalau nggak di sini bisa. Oke. Kalau untuk pembuatan sediaan menggunakan timbangan, nah itu pakai timbangan digital atau manual ya Ibu? Yang digital. Kalau ada resep masuk, itu pelayanan dari awal sampai akhirnya kayak gimana ya? Boleh dijelaskan? Alurnya ya? Iya, alur penerimaan resep. Oke. Alur pelayanan resep, yang pertama pasien datang menyerahkan resepnya, kemudian kami cek ketersediaannya, sudah dicek ketersediaannya, kami hitung dulu harganya, kemudian dikonfirmasikan ke pasien harganya, misalkan sekian gitu ya. Nah, jika pasien mampu langsung diambil semuanya. Kalau misalkan kira-kira di kemampuannya gitu, pasiennya maunya berapa, kalau misalkan sekitar kurang mampu, misalkan uangnya nggak bawa, jadi sebagian dulu bisa boleh. Nah, sesudah pembayaran, kemudian kami racikan, obatnya disiapkan, pemberian etiket, penyiapan obat, pemberian etiket, kemudian pelayanan informasi obat, penyerahan dan PIO-nya. Gitu.
langkah peracikan biasanya kayak gimana? Kalau peracikan biasanya kalau kebanyakan sih hanya menyiapkan obatnya aja. Jadi dalam bentuk tablet atau kapsul atau sirup gitu. Jadi tinggal masukin ke plastik clip kemudian tambahin etiket. Kalau untuk peracikan yang benar-benar ngeracik itu cuma ada dry sirup aja sih kebanyakannya selama ini gitu yang datang ke sini resepnya seperti itu. Untuk bahan dasar kayak vaselin, parafin, zinc oxide yang sering dipakai itu apa dan penyimpanannya bagaimana ya? Itu kalau di sini sih belum ada ya teh. Yang itu soalnya jarang yang resep palsu seperti itu gitu. Jadi jarang ya Bu? Iya jarang. Penyimpanan bahan bakunya itu bagaimana ya? Penyimpanan bahan baku kalau misalkan untuk obat keras kita di bagian belakang ada paling atas itu yang generik, kemudian yang paling bawahnya yang bermerek, ada yang stok di gudang juga ada sebelah kiri. Kemudian kalau untuk seperti Aquades atau misalkan peralatan raciknya ada di dalam laci. Untuk pengadaan apotek ambil dari distributor atau gimana? Ya, saya ambil dari distributor sebagian, ada juga misalkan obat-obat bebas ini biasanya saya ambil dari grosir dari Cibadak. Biasanya saya lihat dulu sih harganya. Kalau misalkan harganya lebih murah di grosir, saya beli di grosir untuk obat bebas terbatas. Kayak gitu, di toko obat gitu. Kalau ada resep yang tulisannya susah dibaca, biasanya gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kami tanyakan dulu keluhannya apa, setelah diperkirakan oh ini sepertinya ini gitu ya, baru bisa di ini. Kalau nggak, kalau mentok misalkan nggak bisa, kami hubungi yang penulis resep, dokter penulis resep. Baik Ibu, kalau misalkan ada pasien yang minta obat tanpa resep, biasanya proses rekomendasinya gimana? Saya sesuai dengan ini aja keluhannya. Yang biasanya yang obat yang diberikan itu yang masuk OWA aja, obat wajib apotek saya kasihkan. Saya biasanya tanya dulu keluhannya seperti apa, kemudian untuk siapa dulu ya, untuk dewasa atau anak-anak, kemudian keluhannya apa, baru saya rekomendasikan obat. Seperti itu. Kalau misalkan obat yang sering dicari oleh masyarakat gitu, kalau buat apotek ini apa? Biasanya sih obat nyeri sama obat radang gitu. Untuk pembagian kerjanya antara teknik tenaga kefarmasian sama apoteker yang penanggung jawabnya itu gimana? Kebetulan untuk TTK-nya nggak tiap hari datang ya. Jadi yang tiap hari datang saya sebagai apoteker penanggung jawabnya. Jadi saya biasanya datangnya sore sampai malam. Gitu. Kalau misalkan apotek ini itu udah pakai sistem komputer atau masih manual untuk pembuatan stok, resep dan transaksinya? Udah pakai komputer, hanya untuk misalkan print seperti nota itu enggak manual notanya. Kalau untuk harga stok semuanya udah sistem komputer. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah ada pengawasan dari dinas dan bagaimana prosesnya? Selama ini belum sih, belum ada. Paling ada sih dari puskesmas biasanya. Kalau dari dinas belum. Untuk kendala yang paling sering ditemuin di apotek ini bagaimana? Kendalanya paling masyarakat itu biasanya udah cocok dengan satu obat, nggak mau pindah, jadi nggak mau ganti gitu. Padahal indikasinya sama, isinya sama, cuma udah mentok di situ, saya cocoknya pakai ini gitu. Nah, itu paling kendalanya. Untuk pengembangan kedepannya, apotek ini punya rencana bagaimana? Kalau kemarin sih ada wacana untuk kerjasama dengan BPJS juga gitu.